Masih bersama dalam Toga Tanaman Obat Keluarga pemirsa, dan kita masih berbagi informasi, juga berbagi pengetahuan dan juga ilmu serta teknik bagaimana memanfaatkan dari tanaman toga untuk bisa menjaga kesehatan kita dan keluarga. Nah, kali ini sesuai dengan tema kita nih, tanaman obat pencegah virus corona. Oke, tadi sudah disebutkan banyak sekali manfaat daripada tanaman-tanaman yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Mungkin masih ada yang tertinggal nih Pak Wahyu, iya. Ada apa aja lagi? Kalau anak sekarang kena radang, kadang batuk, kemudian kadang sering pilek, paling tidak kita bisa rebusan kunyit, nanti dikasih jeruk nipis. Air Kunyit jeruk nipis. dan jeruk nipis. Jeruk nipis itu adalah mengurangi efek peradangan pada anak atau anak yang gampang terjadi kondisi gampang flu. Iya, itu aja. Jadi ya. hanya kunyit dan jeruk nipis aja. Iya. Perlu ditambah pemanis lain, Pemanis Pak? madu ataupun gula ataupun pemanis yang lain bisa kita masukkan. Oke. Takarannya Ya. untuk anak-anak Untuk berapa? takarannya mungkin satu bagian ini dirajang gitu ya, atau ditumbuk, direbus air 2 gelas, tersisa 1 gelas. Setelah nanti rebusan tadi sudah jadi, disaring ya. Saringannya nanti diambil jeruk nipis separuh ini, kemudian dikucur gini ya. Itu untuk minuman 1 hari. 1 hari. Dicampur madu atau gula. Anak 2 sendok pagi, 2 sendok siang, 2 sendok sore. Radang amandel, gampang batuk, gampang pilek, cepat sembuh. Wah, kayak perlu Iya. dicoba nih ya, apalagi Iya. musimnya seperti ini nih, Seperti ibu-ibu ini, di rumah iya. ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Ini tadi adalah resep yang paling sederhana untuk menjaga buah hati kita agar tidak terinfeksi dari berbagai virus ya. Iya. Tidak hanya virus corona, bahkan mungkin juga batuk pilek, radang dan lain Iya. sebagainya ya Pak ya. Iya. Jadi untuk batasan usia Pak dari anak paling tidak usia 3 tahun. 3 tahun ya. Iya, Kalau dari bawah itu sendiri apakah kalau bisa? bawah sendiri istilahnya Misalkan 6 bulan gitu 6 bulan anak-anak gitu? tidak disarankan, Tidak disarankan. terlalu masam. Terlalu masam. Iya. Oke, berarti ada racikan khusus Racikan sendiri ya khusus, nanti ya Pak ya. iya. Oke, jadi batasan usia adalah 3 tahun dalam mengkonsumsinya ini untuk membuat imun dari tubuh putra-putri Anda lebih bagus. Nih pemirsa, bisa memanfaatkan dari racikan kunyit dan jeruk nipis yang dicampur dengan madu gitu ya Iya, Pak ya. betul. Oke. Jadi 2 sendok sekali minum ya Pak. Iya, 3 kali sehari. 3 kali sehari. Luar biasa. Silakan dicoba pemirsa ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, kita ke beberapa surat-surat Iya, pemirsa deh. silakan. Sampai dulu nih Pak Wahyu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, dan pemirsa yang bergabung kita masih buka ya di jalur interaktif telepon kita. Anda bisa langsung telepon di 0354694488. Dari 085 806 416 sekian. Pak Wahyu, saya punya masalah tentang flek hitam di wajah. Iya. Juga apakah yang bisa menghilangkannya? Iya, flek hitam di wajah kita bisa ambil lidah buaya. Kemudian lidah buaya tadi dikasih parutan dari air dari temu giring. Temu giring. Iya, kemudian lidah buaya dicampur temu giring, syukur dicampur lagi dengan tepung bengkoang ya, dijadikan satu, diaduk, dipakai sebagai masker. Oke, seperti Iya. itu ya. Iya. Jadi gunakan sebagai masker, pemanfaat dari lidah buaya, tepung bengkoang, dan juga air temu giring. Nah, iya. mungkin agak susah kali ya kalau Iya. mencari ya Pak Wahyu ya, Iya. tapi bisa datang ke kebun Kebun Toga Wahyu Wahyu Alam Alam, pemirsa, iya. atau mungkin kalau Anda sedang refreshing ke Gunung Kelut ya, bisa langsung mampir ke hutan Hutan Toga Toga yang ada di kawasan Bambingan. Betul ya Iya, Pak ya? betul sekali. Nah, di situ Iya. nanti semuanya komplit ya. Baik, kemudian dari Pak Tejo, usianya ini 64 tahun Pak Wahyu. Iya. Punya permasalahan sulit tidur dan tekanan darah tinggi. Iya. Nah, solusinya gimana? Sulit tidur, kemudian terjadi kondisi tekanan darah tinggi, bisa kita padu dengan satu resep, temulawak, buah mahkota dewa, kemudian dicampur lagi dengan sedikit kunyit dan daun meniran. Kunyit, temulawak, buah mahkota dewa, daun meniran, direbus dengan takaran 5 iris temulawak, 5 iris kunyit, 5 iris buah mahkota dewa, kemudian daun meniran 1 batang, direbus 2 gelas air, tersisa 1,5 gelas, diminum pagi dan malam mau tidur, nanti tidurnya nyenyak.
Oke, tidurnya jadi lebih nyenyak ya. Itu Iya. tadi Pak Tejo ya. Iya. Apalagi kalau melihat dari segi usia memang bisa dikatakan sudah sepuh ya Sepuh, Pak ya. iya. Usianya sudah 64 tahun. Oke. Baik, kemudian dari 085 70685 sekian Pak Wahyu, saya punya keluhan sakit pinggang saat bangun tidur gitu, dan ketika berdiri itu terasa sampai ujung kaki. Kira-kira apakah herbalnya? Ya, keluhan sakit pinggang bisa kita atasi dengan mengkonsumsi kumis kucing, akar alang-alang dan putrawali. Masing-masing putrawalinya 5 jari dipotong ya. Kemudian alang-alangnya setengah genggam, kumis kucingnya setengah genggam, direbus dengan air kurang lebihnya 2 liter, tersisa 1 liter sebagai minuman pagi 1 gelas, sore 1 gelas. Oke, baik, itu tadi jadi pemanfaatan dari alang-alang ya Pak ya. Iya. Oke, dari 085 70642 sekian. Saya sering sesak nafas Pak Wahyu dan juga punya penyakit paru-paru. Apakah Iya. ada toga yang bagus untuk saya? Sesak napas dan paru-paru seperti yang kita sebutkan tadi, kita mengkonsumsi racikan temulawak, kumis kucing, sambiloto, daun meniran dan akar ginseng. Iya, itu nanti kita rebus, kita minum untuk mengurangi sesak napas dan paru-paru. Sesak nafas dan paru-paru. Oke, Iya. itu tadi ya. Oke, nanti kalau lebih jelas ya pemirsa, mungkin saat mencatat ini tadi waktunya tergesa-gesa, kurang lengkap, ada nanti bisa telepon di nomor 081216669727 atau berkirim pesan. Insya Allah nanti akan sama Pak Wahyu akan dijawab gitu ya, resep yang tepat. Atau Anda bisa langsung datang ke Kebun Toga Wahyu Alam. Oke, berikutnya ada Bu Maya di Mojo. Ibu saya ada batu empedu Pak Wahyu, ini Iya. sudah mencapai 2 cm. Iya. Apakah kira-kira masih bisa dihilangkan dengan ramuan toga? Iya, untuk batu empedu kita bisa ambil satu racikan dari kecibeling ngokilo. Jadi tanaman kecibeling ngokilo kita cuci bersih ya, kita blender. Tadi kita ada tanamannya, ya kecibeling ngokilo. Bentar, bentuk daunnya agak kasar gitu. Ya, oke. Oke. Ini ya. Kecibeling ngokilo. Jadi kecibeling itu ada 5 macam. Ada 5 macam. Salah satunya adalah kecibeling ngokilo. Kecibeling ngokilo itu kalau kita konsumsi 5 lembar daun kecibeling ngokilo, 5 lembar daun kumis kucing, di blender dengan air setengah gelas, disaring sebagai minuman setiap siang hari. Setiap siang hari. Iya. Jadi minumnya hanya untuk siang hari Siang aja. hari, Kenapa sekali seperti saja. itu, Pak? Karena memang dosis dari kecibeling ngokilo adalah sangat tinggi dan pusat pencernaan seseorang pada waktu siang hari. Oke. Oke. Jadi akan lebih efektif Lebih jika efektif, mengkonsumsinya iya, siang hari. siang hari. Dan pemanfaatnya yang digunakan ada kecibeling ngokilo Ngokilo, ya. iya. Oke, kan tadi Pak Wahyu juga menyebutkan ada 5 varian daripada kecibeling Iya. itu ya Pak Wahyu Iya. ya. Jadi kita ambil yang kecibeling Kecibeling ngokilo. Iya. Oke, mungkin nanti Bapak atau Ibu jika belum pereso seperti apa sih bisa langsung telepon atau kontak dengan Pak Wahyu langsung Iya. ya. Oke, baik. Nah, pemirsa kita masih tunggu untuk beberapa telepon di 0354694488. Kita kembali lagi Pak Wahyu dari pemanfaatan tanaman toga yang bisa kita gunakan kembali sebagai pencegah adanya virus corona ini Iya. sendiri. Salah satu resep lama adalah kita pakai cabai puyang. Cabai puyang. Iya, awak meriang bisa Jadi hilang gitu ya. Cabai puyang nih pemirsa. Cabai Iya. ini bukan berarti adalah Bukan. cabai masak bukan ya Pak ya? Cabai masak bukan, tapi Cabai cabai jamu. jamu. Oke, Cabai mungkin jamu. bisa di zoom nih pemirsa Iya. biar lebih tahu nih Jadi seperti apa. cabai jamu itu bentuknya seperti ini, puyangnya seperti ini. Jadi nanti cabai puyang. Kalau mengalami gregesi, demam, Awak sekasi jadi meriang hilang. itu cabai puyang, awak meriang bisa hilang. Kalau kondisinya kurang panas, bisa dicampur lagi dengan jahe. Jahe. Jahe itu juga bisa, cabai puyang jahe. Ya, itu. Oke, kita angkat telepon dulu yang sudah Iya. bergabung. Halo. Halo. Ya, selamat sore. Halo. Halo, Iya, selamat sore Ibu. Ibu atau Bapak? Loh, Ibu atau Bapak? Iya.
Halo, Toga, selamat sore. Halo. Baik, terima kasih sudah bergabung di Toga kita sore hari ini. Anda sudah live secara langsung di KSTV pemirsa ya. Jadi ada 2 nomor telepon yang bisa Anda gunakan untuk berinteraktif hari ini. Dan bisa langsung terhubung dengan Pak Wahyu juga. Oke, pemanfaatan daripada cabai, puyang, dan jahe itu tadi Pak Wahyu. Ya. Kita lanjut kembali, bagaimana proses untuk pembuatannya? Cabai puyang kita bisa ambil 1/4 kilo, jahenya 1 on. Cuci bersih, ditumbuk kasar ya, beserta puyangnya sekalian. Puyangnya kita bisa ambil kurang lebihnya setengah on, direbus dengan air 2 liter. Kalau cabainya berapa nih Pak? 2 on. 2 on. 1 sih, on. Ya? 1 on. 1 on mungkin kurang lebihnya kalau 1 on kira-kira 20 biji. 20 biji. Ya, nanti cuci bersih, direbus dengan air kurang lebihnya 2 liter, tersisa 1 liter ya, dicampur gula aren sebagai pemanisnya. Ini sebagai minuman setiap hari. Orang yang gampang pilek, orang yang gampang meriang, orang yang kondisinya tidak fit, sebagai minuman pagi dan sore. Pagi dan Halo, sore, selamat Pak. sore. Iya, halo, Toga, selamat sore. Halo. Halo. Iya, monggo silakan, dari mana dengan siapa? Halo. Halo, silakan. Silakan. Baik, terima kasih sudah Ini dengan Bapak bergabung. Arif. Iya, halo. Halo. Baik, Mau terima minta kasih. Asam lambung terus sering sesak nafas. Asam lambung dan sering sesak napas. Baik, dengan siapa di mana? Makasih, Bapak atau Pak Ibu? Wahyu. Halo. Halo. Dari Pak Arif di Ngadiluwe. Nah, Arif. gitu loh Pak, kan jadi enak kita ya. Pak Arif, baik, keluarnya monggo. Lambungnya kenapa Pak? Lambung dan sesak ya Pak? Iya. Lambungnya asamnya sering naik, terus kalau naik suka sesak gitu loh. Iya, Oh, siap, iya, siap. baik Iya. ya. Terima kasih Iya. ya Bapak. Baik, Pak Arif dari Ngadiluwe. Iya. Silakan Pak Wahyu. Ini seringkali akhir-akhir ini dialami oleh masyarakat sekitar kita, ya iya. dengan kondisi Jadi yang seperti sesak ini. napas untuk campurannya kita tetap pakai daun sembung. Untuk asam lambungnya temulawak. Kemudian campuran yang lain kita bisa campur pegagan ya. Pegagan. Pegagannya setengah genggam, temulawaknya 1 rimpang seperti ini. Kemudian daun sembungnya 5 lembar daun, cuci bersih, direbus air 1 liter, tersisa separuhnya sebagai minuman pagi 1 gelas, sore 1 gelas. Oke, Nggih. Nggih. baik, secara rutin ya. Nggih. Jadi pemanfaatannya daun sembung dan juga temulawak. Oke, Nggih. baik, itu tadi ya. Semoga lekas sehat ya Bapak ya. Jadi nggak sampai sesak ini ya, karena asam lambung kalau udah naik memang berpengaruh kemana-mana ya Pak Wahyu ya. Kondisinya Bahkan, sesak, iya. iya betul, sampai pusing, kadang juga jadi sesak nafas dan lain sebagainya. Oke, ada beberapa dari tanaman ini Pak Wahyu yang dibawa Pak Wahyu ini ya, seperti daun apa namanya, daun mint ya, bukan ya Pak ya? Iya, daun mint juga bisa kita masukkan untuk melegakan tenggorokan, membuat sesak napas juga berkurang. Tetapi kalau seseorang itu kondisinya memang akut dan butuh suatu kondisi yang prima, paling tidak untuk mandinya bisa kita pakai mandi daun serai. Daun serai, batangnya serai ya, Jadi dikeprek kita gitu, direbus. direbus untuk mandi. Kalau saya terasa dingin, tidak enak, mandi daun serai. Oke. Batangnya serai. Oke, Iya. baik. Nah, Pak Wahyu, berhubung waktu kita juga berbatas nih ya, sebenarnya Iya. masih banyak sekali ya Nggih, Pak ya, nggih, dari nggih. tanaman toga yang bisa kita manfaatkan satu persatu. Cuman karena berbatas waktu, kita juga harus Nggih. pamit dulu nih pemirsa. Mungkin ada resep khusus nih Pak Wahyu Iya. dari ramuan toga ini yang bisa digunakan minuman sehari-hari. Iya. Nah, untuk mencegah terjadinya penyebaran atau merebaknya virus pada keluarga kita. Iya. Nah, Jadi itu salah apa satu prinsip agar suatu negara kuat, masyarakatnya harus sehat. Masyarakat sehat berarti salah satunya harus memanfaatkan minuman jamu sebagai minuman. Ayo minum kunyit asam setiap hari, maka kita akan mendapatkan satu kondisi di mana kita sehat, kemudian aktivitas juga oke, kemudian yang lain adalah kita akan terhindar dari kasus-kasus yang disebabkan oleh penyebaran virus.
Oke, itu Iya. tadi pemirsa ya. Jadi kunyit asam ini bisa kita konsumsi setiap hari dan menjadi minuman sehari-hari untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona pada kita dan keluarga serta teman-teman terdekat kita. Semoga Toga hari ini sangat membantu dan banyak memberikan informasi bagi pemirsa tentang berbagai manfaat dari tanaman obat keluarga yang mampu kita gunakan untuk mencegah penyebaran virus corona di sekitar kita. Terima kasih pemirsa, Anda sudah bergabung bersama kami dan Anda bisa mendapatkan berbagai informasi manfaat toga lainnya hanya di Toga Tanaman Obat Keluarga live setiap Senin sore setengah 4 hanya di KS TV. Jangan lupa dapatkan sehat alami dengan Toga Tanaman Obat Keluarga. Saya Dewi Cahaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.